Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Insya Allah kita masih membahas tentang masalah parkir kendaraan. Bagi para pemirsa yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 125. Parkir telah menjadi salah satu di antara masalah besar di masyarakat, meskipun tidak sebesar masalah sampah di pasar. Dan tidak hanya urusan Indonesia saja, termasuk juga urusan dunia. Karena seperti yang kita tahu, kendaraan selalu terbit, selalu muncul, sementara lahan yang digunakan untuk parkir semakin terbatas. Terlebih bagi mereka yang tinggal di daerah yang sangat padat penduduk, seperti perumahan-perumahan di perkotaan yang padat penduduk, maka keberadaan parkir ini menjadi masalah yang Masya Allah sangat mengganggu pikiran masyarakat. Sehingga mereka bisa beli mobil 2, 3, tapi mereka tidak punya lahan parkir. Di beberapa negara yang sudah ditertibkan, parkir harus berbayar, ya. Meskipun itu di dekat rumah. Meskipun di dekat rumah. Ada yang kemudian sewa lahan orang, ada yang sewa lahan parkir, dan seterusnya. Tak jarang kita jumpai ada pertengkaran di pasar, penyebabnya adalah masalah parkir. Sebagai muslim yang baik, ada beberapa hadis yang bisa kita jadikan sebagai acuan agar kita lebih berhati-hati dalam masalah parkir. Yang pertama, jangan mengganggu orang lain. Jangan mengganggu orang lain. Nabi SAW mendefinisikan muslim yang ideal dalam sabdanya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik, muslim yang sejati, adalah ketika muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Sehingga kalau kita ditanya, seperti apakah si muslim? Anda bacakan hadis ini. Karena Nabi SAW di sini memberikan definisi siapakah muslim yang sejati. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah ketika al-muslimun, muslim yang lain, salima, selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Sehingga ketika ada seorang muslim, tapi dia suka mengganggu orang lain, ada seorang muslim, tapi dia suka menyakiti hati orang lain, ada seorang muslim, tapi dia suka menghina orang lain, maka berarti kadar Islam dalam dirinya berkurang. Karena sebagaimana iman itu bertingkat, Islam juga bertingkat. Dan ini tentu saja adalah definisi Islam di luar peribadatan mahdhah antara yang dia lakukan dengan Allah, peribadatan mahdhah yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada orang lain yang merasa tidak aman dari gangguan Anda, maka kesempurnaan iman Anda dipertanyakan. Ya, kita bertanya tentang kesempurnaan, bukan sampai pada derajat kafir. Karena itu ketika ada seorang muslim yang dia melakukan tindakan mengganggu orang lain, menghina orang lain, dan seterusnya, berarti kesempurnaan Islamnya masih perlu banyak kemudian perbaikan, karena tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW.
Berikutnya, hadis yang kedua. Hadis yang berisi tentang peringatan waspada semua sumber doa buruk. Mengganggu orang lain bisa memicu orang yang diganggu untuk mendoakan keburukan. Dan Nabi SAW tidak melarang orang yang mendoakan keburukan dalam posisi ketika dia dizolimi, ketika dia diganggu. Bahkan yang terjadi adalah beliau mengingatkan agar perbuatan mengganggu ini diwaspadai. Kamu jangan ganggu, nanti kamu didoakan orang lain. Kenapa didoakan keburukan sama orang lain? Kenapa Anda tidak melarang orang lain mendoakan keburukan? Ya, namanya manusia ketika dia diganggu, kemudian spontan keluar mendoakan keburukan bagi orang yang mengganggu. Nabi SAW menyebutkan tentang orang yang buang air, buang hajat di tempat yang sering dilewati oleh orang lain atau di tempat yang sering digunakan untuk singgah orang lain. Misalnya buang hajat di gardu atau buang hajat di pinggir jalan, ya. Sementara itu banyak orang lewat. Dan saya kira termasuk dalam hal ini adalah buang bangkai tikus. Nggak tahu, kita punya kebiasaan yang sangat buruk. Barangkali orang yang pertama kali ngajari kebiasaan ini, mungkin dia akan nanggung dosa yang sangat besar. Kenapa? Karena banyak orang yang melakukan kesalahan yang sama dan dia ketimpa dosanya. Dia punya pemahaman, ini tikus kalau dibuang di jalan, nanti bangkai itu akan kelindes mobil atau kelindes motor, jadinya pecah. Ya, saat pecah ya Anda bisa bayangkan kotorannya keluar. Perutnya terbuka, ususnya keluar, kotorannya keluar. Lalu nanti kan jadi pipih gitu ya. Sering kelindas jadi pipih, terus kering. Kering. Akhirnya ada yang nempel di ban milik orang. Itu mobil bawa unsur bangkai tikus sampai rumah. Kemudian hilang. Itu bayangan kita. Jadi muncul kebiasaan buruk, buang bangkai tikus ditaruh di tengah jalan. Subhanallah. Ini kesalahan besar di masyarakat. Dan saya pernah menyampaikan ini di khutbah Jumat, ya. Dengan harapan semoga yang mendengar itu ya dapat peringatan seperti ini. Cuman wallahu alam prakteknya seperti apa? Tapi itu jelas kesalahan. Yang ideal gimana? Dikubur. Anda bisa taruh di bawah pohon sehingga bisa jadi pupuk. Atau ditaruh di mana yang dia lebih aman. Intinya jangan sampai ganggu orang lain. Karena kita tahu bahasanya tikus ini apalagi yang sudah jadi bangkai, dia bawa penyakit. Itu bulu, ketika dia kering, bulunya terbang. Dan bisa jadi ada unsur-unsur yang lain yang ikut terbang. Sudah. Pertama kali yang kena madorotnya adalah yang paling dekat dengan bangkai itu. Siapa? Yang buang. Karena itu ditaruh di depan rumahnya. Atau kalau enggak, nanti orang lain dapat dampak buruknya. Waliyadzubillah, karena itu jangan buang bangkai tikus di jalan. Kalau sampai ada orang yang terganggu, lalu dia mengucapkan doa, maka itu hal yang wajar dan Nabi SAW tidak melarang orang yang mendoakan keburukan semacam ini. Beliau pernah bersabda, Ittaqu la'anain. Takutlah kalian kepada dua sumber laknat. Laknat adalah doa keburukan. Jika datang dari manusia, maka itu adalah sumber keburukan. Apa yang terjadi? Alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim. Yaitu orang yang buang hajat di pinggir jalan. Aw fi dhillihim, atau di tempat yang biasa digunakan untuk berteduh. Di bawah pohon. Biasanya Mas, di sini kalau siang ada wong dol dawet, ya. Biasanya kalau ada ringin itu kan berarti di bawahnya ada orang jualan dawet. Kayak Jogja, ya. Lalu Anda
kok Anda? Lalu ada orang yang buang air di situ. Ya. Akhirnya ketika dawet itu buka, baunya kecium. Yang mau mampir, nyium bau, tidak bagus. Nyium bau kotoran. Dan orang juga malas mau ngurusi kotoran seperti itu. An-Nawawi menjelaskan hikmah kenapa Nabi SAW melarang keras buang hajat di jalan sehingga beliau menyebutnya sebagai sumber laknat. Wa ma naha anhu fi dhilli wat tariq lima fihi min idza'il muslimin. Nabi SAW melarang untuk buang air di tempat berteduh dan di jalan karena ini ganggu kaum muslimin. Bitanjisi man yamurru bihi, karena dia menyebarkan najis, bisa jadi mengenai orang yang melewatinya, atau dengan baunya, wastiqdharihi, dan dengan kotorannya, wallahu a'lam. Maka kalau itu terjadi, Anda menyebarkan najis, jadi najis itu kemudian tercecer di mana-mana, lalu nyiprat di mana-mana, dan seterusnya. Dan itu bisa menyebabkan orang lain terganggu. Nah, kemudian hal yang sama juga ketika parkir kendaraan, bisa jadi ada orang yang sangat jengkel dengan posisi kendaraan kita, sehingga dia mendoakan keburukan untuk kita. Di mana dia parkir? Di jalan yang nggak bisa simpangan. Ya, simpangan aja nggak bisa. Dia pakai parkir. Ya. Akhirnya gimana? Itu mengganggu orang yang lewat. Mungkin kalau di Jogja tidak begitu terasa. Terutama di daerah-daerah yang tanahnya masih longgar, jalannya luas. Tapi kalau di daerah Malioboro ya lumayan juga yang kayak gini terasa. Tapi kalau di Jakarta, Masya Allah ya, untuk menuju satu masjid saja susah sekali ya, kadang di lorong-lorong gitu. Sementara orangnya mampu untuk beli mobil, tapi dia nggak punya lahan parkir. Akhirnya parkir di pinggir di depan rumahnya, di atas got yang sudah ditutup, dan setengah mobilnya di jalan. Jalannya sempit. Ada truk lewat, sudah wassalam. Nggak bisa kemudian dikendalikan dengan baik. Tayyib. Maka bisa jadi disebabkan karena kendaraan kita, jadinya orang lain jengkel, dan dia mendoakan keburukan untuk kita. Demikian pula tanggung jawab ya. Orang yang jualan dan dia punya konsumen yang menggunakan mobil, maka mohon untuk diatur agar konsumennya tidak parkir sembarangan, sehingga tidak mengganggu orang lain. Yang ketiga, menghilangkan gangguan bagian dari cabang iman. Menghilangkan gangguan di jalan, bagian dari cabang iman. Islam menganjurkan agar kita menghilangkan hal yang mengganggu orang lain di jalan atau di tempat umum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan cabang iman. Beliau bersabda, Al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'bah. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Iman itu ada 70 sekian, dalam riwayat yang lain 60 sekian cabang. Ini perawi ragu, tapi kemudian disebutkan dua-duanya. Agar jangan sampai mengubah redaksi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman itu ada 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Dan cabang iman itu berarti pelengkapnya iman. Sehingga semakin sempurna cabang-cabang iman itu, maka bangunan iman seorang hamba semakin lengkap. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling afdal adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq, dan yang paling bawah
adalah, cabang iman yang paling bawah adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan iman itu bercabang dan bertingkat. Yang paling atas ikrar syahadat la ilaha illallah, yang paling bawah menyingkirkan gangguan di jalan. Lalu di bagian ini apa saja? Wallahu alam, kita tidak disebutkan dalam hadis ini, tidak disebutkan oleh Nabi SAW. Beliau hanya menyebutkan batas atas, batas bawah. Di antaranya di sini beliau SAW tidak menyebutkan. Nah, kemudian ada sebagian ulama yang berijtihad, lalu mereka menulis sebuah buku, yang buku itu mengumpulkan cabang-cabang iman. Seperti karya Al-Baihaqi yang paling terkenal dengan judul Syu'abul Iman. Cabang-cabang iman. Di situ beliau melengkapi cabang iman yang jumlahnya 70 sekian itu apa saja. Dari mulai syahadat la ilaha illallah sampai menyingkirkan gangguan dari jalan. Maka di antara ini ada banyak cabang iman. Ada salat, ada puasa, ada amal-amal yang lain, zakat, merasa malu, menyampaikan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar, berzikir, dan aneka ibadah yang lainnya. Karena semua bentuk ketaatan adalah pelengkap iman, dan itu menjadi cabang iman. Lalu Al-Baihaqi menyebutkan masing-masing berdasarkan dalil. Dalam kitab beliau, Syu'abul Iman. Tayyib. Berikan garis tebal untuk pernyataan. Menyingkirkan gangguan dari jalan adalah cabang iman yang paling rendah. Saya kasih garis di sini ya. Menyingkirkan gangguan dari jalan adalah cabang iman yang paling rendah. Jika kita menggunakan prinsip mafhum mukhalafah, mengambil kesimpulan kebalikannya, berarti tindakan menyebarkan gangguan di jalan bertentangan dengan cabang iman yang paling rendah. Kalau boleh pakai bahasa yang lain, orang yang justru suka masang gangguan di jalan adalah orang yang tidak memiliki cabang iman paling rendah. Parkir yang mengganggu lalu lintas masyarakat bisa jadi bertentangan dengan cabang iman yang paling rendah. Karena itu hati-hati dengan semacam ini. Seharusnya jalan itu kita mudahkan, bukan malah kita ganggu, kita persulit. Kalau memang tidak butuh untuk pasang polisi tidur, mohon untuk tidak pasang polisi tidur. Saya kira itu bagian dari pelanggaran terhadap hadis ini. Sehingga Masya Allah di satu jalan, ini kayaknya masyarakat yang ada di jalan ini nggak ridho kalau orang itu lewat. Nggak rela, mereka jalannya dilewati itu mereka nggak ridho. Nah, apa buktinya? Polisi tidur. Sana lagi polisi tidur. Depan ada orang tidur. Masya Allah. Ini baru jarak berapa misalnya? 5 meter sudah polisi tidur. 5 meter polisi tidur. Subhanallah. Jadi kita kayak naik apa itu? Kendaraan. Ini orang dilewati aja dia nggak mau. Makanya dikasih kayak gitu. Dan akhirnya apa? Justru namanya polisi tidur yang ngerem, ngegas. Akan membuat perjalanan jadi semakin tidak lancar. Dan misalnya polusi gas kendaraan sehingga semakin banyak. Kalau pertimbangannya adalah pertimbangan mereka disuruh pelan dan seterusnya, boleh, silahkan. Asal pertimbangan itu real. Artinya terukur. Jangan kemudian suka-suka hati. Ya, saya pengennya di sini orang semuanya lewatnya pelan. Kenapa Pak? Pokoknya harus pelan. Pak lewat di depan rumah saya harus pelan. Kalau Bapak lewat di depan rumah orang, boleh ngebut. Loh kok enak? Anda nggak dipermasalahkan orang lain ketika lewat di depan rumah orang lain, tapi orang lain lewat di depan rumah Anda harus ngebut.
harus pelan. Standarnya gimana ini? Lain kalau alasannya di sini banyak anak, Mas. Ini adalah sekolah, ini masjid, ini di sini ada banyak anak lalu lintas di sini, banyak anak yang sedang lalu lalang. Kemudian di sini juga keluar masuk kendaraan. Kalau pakai alasan itu mungkin masuk akal. Tapi kalau aktivitas itu sebenarnya tidak ada. Pertimbangannya hanya pokoknya lewat di depan ini nggak boleh kenceng. Ya ini ganggu orang. Ya. Kadang ada sebuah kantor instansi ya, yang sebenarnya lalu larang kendaraan keluar masuk instansi ini tidak begitu padat. Saya perhatikan berkali-kali lewat juga jarang. Tapi karena faktor apa misalnya arogansi dan dia pingin pokoknya semua yang lewat di sini pelan, akhirnya dipasangi polisi tidur. Padahal itu jalan protokol, jalan umum, di mana orang bisa lewat di situ, jalannya cukup luas ya. Bisa simpangan 3. Yaitu bagian dari pelanggaran terhadap hadis ini. Perbuatan itu akan ada pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Meskipun bisa jadi di dunia nggak ada satupun yang berani ngingetin. Yang keempat, menyingkirkan gangguan di jalan itu sedekah. Islam juga menggolongkan kegiatan menyingkirkan gangguan di jalan termasuk sedekah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa bentuk perbuatan yang bernilai sedekah. Di antaranya wa yumitul adza 'anit tariqi shadaqatun. Menghilangkan gangguan dari jalan termasuk sedekah. Jika kita mengambil kesimpulan sebaliknya, berarti parkir sembarangan hingga mengganggu jalan termasuk sikap anti sedekah. Anda ketemu ada dahan yang itu ganggu, Anda turun dari kendaraan, Anda ambil lalu Anda buang, Anda taruh tepi. Atau ada batu lalu Anda tendang ke tepi. Sehingga orang tidak terganggu dengan itu. Mohon dipahami, itu bagian dari sedekah. Tayyib. Insya Allah kita dapat pahala dan kita tidak tahu bisa jadi yang kelihatannya sepele seperti ini ternyata dijaga oleh Allah sehingga hasilnya berkembang sampai besar, lalu Allah hadiahkan itu, Allah berikan itu kepada sang hamba ketika di yaumil akhir. Sementara kita tidak merasa. Karena sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, ada orang yang masuk surga tapi dia tidak merasa telah melakukan amal besar sehingga dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Misalnya Nabi SAW mengatakan tentang kalimat thayyibah. Wa innal abda la yatakallamu bi kalimatin ma yatabayyanu fiha. Ada seorang hamba yang dia mengucapkan satu kalimat. Yang kalimat itu bisa jadi dia belum berpikir terlalu jauh. Ma yatabayyanu fiha bimakna ma yaqilu fiha. Dia belum merenungkan kalimat itu terlalu jauh. Namun Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya di surga disebabkan kalimat itu. Dia menyampaikan satu kalimat yang membuat ketenangan hati orang lain, nyaman bagi orang. Lalu orang itu merasa senang, dia punya semangat untuk melakukan ketaatan dan ibadah. Maka bisa jadi kalimat yang sederhana tadi yang Anda sampaikan akan menjadi tabungan besar kelak di yaumil akhir. Baik. Selanjutnya, berikan hak kepada masing-masing pemiliknya. Dari Salman Al-Farisi secara marfu, beliau mengatakan, fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Berikan hak kepada masing-masing pemiliknya. Jika masing-masing pengguna kendaraan telah mendapatkan jatah untuk parkir kendaraannya,
maka jangan sampai mengganggu hak orang lain. Sehingga di sini parkirnya A, di sini parkirnya B, di sini parkirnya C. Anda sudah dapat tempat parkir kan? Sudah. Jangan menempati tempat parkir orang lain. Fa'ti kulladzi haqqin haqqah. Nah, biasanya kalau di jalan kecil dia punya kendaraan lebih dari satu, lebar rumahnya tidak melebihi panjang kendaraannya. Sehingga kalau dia parkir, misalnya mobil yang panjang itu apa? Bis, Hilux, Hiace, ya, Hiace. Dia parkir Hiace, lebar rumahnya tidak lebih lebar dibandingkan panjang mobilnya. Sehingga otomatis nanti ganggu tanah milik tetangga. Lalu tetangganya marah, akhirnya jadi masalah. Jadi mohon diukur tingkat kemampuan ya. Nyaman itu ketika Anda tidak mendapatkan umpatan, tidak mendapatkan celaan dari orang lain. Anda kalau misalnya belum sanggup untuk parkir atau untuk menyediakan tempat parkir yang memungkinkan, maka sebaiknya tidak memaksakan diri. Walhamdulillah. Baik. Berikutnya kita akan bahas tentang parkir gratis, tapi ini panjang ya. Ya secukupnya aja. Tentang parkir gratis. Berarti tentu saja ini berada di tempat umum, fasilitas umum. Menggunakan fasilitas umum diperbolehkan selama tidak melanggar aturan atau hak orang lain. Karena semuanya memiliki hak terhadap fasilitas itu. Sehingga pengguna fasilitas umum tidak boleh melakukan beberapa hal. Pengguna fasum tidak boleh melakukan beberapa hal. Yang pertama, mengakui hak milik fasum. Jelas tidak boleh. Yang kedua, menguasai fasum secara permanen. Di fasum dibangun bangunan yang permanen, tidak boleh. Kecuali kalau memang Anda sudah melakukan akad dengan pihak yang terkait. Misalnya ada tanah desa ya. Lalu itu disewakan. Kemudian Anda membuat bangunan permanen di situ, silahkan. Yang ketiga, mengganggu pengguna yang lain. Bentuknya gimana? Anda naruh barang yang barangnya itu gede, akhirnya mengganggu pengguna yang lain di tempat fasum. Tidak boleh. Tapi kalau ada orang yang memakai kan pasti mengganggu yang lain. Misalnya di taman, perosotannya cuma satu. Anaknya 5, merosot semua. Ya? Ada anak orang lain mau pakai mainan itu. Nah, itu sudah ramai ada 5 anak. Gantian perosotan. Terus apa ini? Ayunan. Cuman 2. Dipakai bapak ibunya. Ya sudah. Berarti orang lain ketika mau masuk ngantri. Anda betah banget di situ ya. Ini kok nggak pindah-pindah? Ya daripada di rumah bosan, rumahnya sempit misalnya. Mainannya di taman. Sampai menghabiskan waktu dari mulai jam 7 sampai mendekati zuhur baru pulang. Bawa sarapan, namun seterusnya. Ya seperti ini selama masih ukuran normal tidak masalah. Tapi kalau keterusan ya jangan. Jadi Anda harus pindah taman atau nanti dipencar ya. 2 anak di sini, 3 anak di taman sebelah. Baik. Pembahasan mirip seperti membuka lapak di trotoar dan fasilitas umum, bahwa tempat semacam ini boleh dimanfaatkan namun sifatnya tidak permanen. Sehingga kita boleh memanfaatkan tapi tidak boleh menguasai dan tidak boleh mengakui hak milik. Ibnu Qudamah mengatakan, wa ma kana minasy syawari'i wat turuqat war rihab bainal imran, jalan umum, lorong atau lapangan di tengah kota, ya.
Falaisa li ahadin ihya'uhu. Tidak berhak bagi siapapun untuk mengelolanya dengan cara ditanami. Ada tanah kosong terus ditanduri. Tanduri jagung, tanduri kacang. Padahal orang lain butuh untuk lewat, orang lain butuh untuk duduk di situ. Maka tidak boleh yang kayak gini. Baik itu tempat yang luas atau tempat yang sempit, baik ganggu orang maupun tidak ganggu orang. Karena di tempat ini yashtariku fihil muslimun, kaum muslimin punya hak yang sama. Semua kaum muslimin masing-masing semuanya punya hak yang sama. Sehingga harus dikelola untuk kemaslahatan mereka sebagaimana masjid. Semua punya hak yang sama. Nah, siapapun boleh menggunakannya, namun siapapun tidak boleh mengganggu orang lain. Keterangan yang sama juga disampaikan oleh Ibnu Qudamah. Dan ini terkait kemarin ya, boleh memanfaatkan tempat umum. Kita bacakan. Keterangan ini kita ulang berkali-kali ya. Ibnu Qudamah mengatakan, wa yajuzul irtifaqu bil qu'ud fil wasi' min dzalika lil bai'i wasyira'. Boleh memanfaatkan untuk menduduki tempat umum yang luas untuk jual beli, selama tidak mengganggu orang lain dan tidak mengganggu pengguna jalan. Karena penduduk dari berbagai daerah di sepanjang zaman sepakat dengan praktek masyarakat dalam masalah ini, tanpa ada pengingkaran. Dan karena ini adalah pemanfaatan yang sifatnya mubah dan tidak membahayakan, sehingga tidak perlu dilarang, sebagaimana orang yang lewat juga tidak dilarang. Untuk itu, menggunakan lahan milik umum untuk parkir, selama itu hanya sementara dan tidak mengganggu pengguna yang lain, hukumnya boleh. Karena sementara, jangan dikasih balkon. Sehingga kadang jalan dikasih balkon, sampai melebihi tanah rumahnya. Lalu dia ngetem parkir di situ. Ya, ini bisa jadi kurang bagus ya. Kecuali kalau kemudian Anda dapat izin dari pihak terkait, boleh Pak, namun misalnya ada syarat tertentu, harus bayar dan seterusnya. Biasanya bangunan pribadi yang banyak nongol di jalan tuh apa? Reklame. Terus apa ini? Biasanya papan nama toko gitu ya. Wah, itu saling nonjol. Saling nonjol. Jadinya pemandangan di jalan kota itu Masya Allah ya. Penuh dengan papan-papan nama. Akhirnya kita tidak punya kebebasan memandang. Karena dipenuhi dengan papan nama. Dan itu saling menonjol ke depan. Cuman seperti ini kalau di Indonesia sudah diatur ya. Sekian meter menonjol di jalan, bayar sekian pajaknya. Nah, selama itu resmi, sehingga menjadi salah satu bagian dari pemasukan negara, insya Allah tidak masalah. Selama resmi ya. Tapi kalau kemudian itu ilegal atau tidak mendapatkan izin dari dinas terkait, ya pada asalnya tidak boleh. Karena ini di luar wilayah kamu, tapi kan nggak ganggu Pak di atas. Cuman kan ini permanen. Jadi boleh nggak ganggu, tapi jangan permanen. Kalau permanen seperti itu, ya nggak bisa. Jadi harus masuk. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa di mana saja antum berada. Saya sekarang berada di lantai 2 pembangunan sekolah Islam yang dibina oleh Ustadz Aminur Ba'is di bawah Yayasan
amal abadi. Mereka sedang membangun sekolah SD yang rencananya insya Allah 3 lantai. Dan sekarang para pemirsa dan kaum muslimin bisa melihat ya di sebelah kanan saya dan kiri juga terlihat ya ini sedang pembangunan untuk lantai yang ketiga. Dan di bawah masih juga tahap ya pembangunan lantai dasar, lantai 2. Tentunya pembangunan yang memakan biaya, membutuhkan ya donasi yang luar biasa. Oleh karena itu, saya memanggil kita semua. Saya atas nama Muhammad Nur Ihsan, salah seorang anggota Dewan Fatwa, mengajak kita semua. Mari kita bersama-sama meringankan beban saudara kita, membantu saudara kita untuk ya kelangsungan pembangunan sekolah dasar ya Islam yang dibina oleh Ustadz Amin Nur Ba'is. Dan tentu apa yang saudara dan kaum muslimin infakkan di jalan tidak akan sia-sia sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang baik untuk kita berinvestasi akhirat. Mari bersegera kita meraih ridha Allah dengan menginfakkan sebagian harta yang Allah titipkan bagi kita. Dan itulah sesungguhnya yang akan menjadi bagian untuk kita. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita senantiasa melindungi Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah dengan menginfakkan sebagian harta yang Allah titipkan bagi kita. Allahumma amin. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Silahkan. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Waalaikum barakallah. Tafadhali. Ana mau nanya, rumah Ana itu di komplek paling ujung, paling belakang, Ustaz. Nah, itu kendaraan jarang lewat. Terus bagaimana jika Ana mau bikin acara? Bolehkah Ana memasang tenda depan rumah Anda? Tapi sebelumnya Ana minta izin dengan warga di sekitar Ana. Terus yang kedua, sebelum Ana bangun rumah, di depan rumah itu Ana tanamin pohon seperti pohon belimbing dan pohon yang lainnya, tapi tidak mengganggu orang yang lewat karena pas di depan got. Nah, itu gimana hukumnya, Ustaz? Sekarang pohonnya udah besar tapi nggak mengganggu. Nah, di bagian pojok ya, sehingga ujungnya nggak ada jalan. Setelah itu nggak ada jalan. Enggak, maksudnya? Ibu berada di bagian paling pojok. Parit. Ya? Ujungnya apa? Parit? Ya, Pak, ujungnya parit. Jadi nggak mengganggu jalanan. Artinya nggak ada orang yang lewat di depan rumah Ibu sama sekali? Ya lewat, Ustaz. Kan nggak, rumah anak kan di blok paling akhir, lalu lintas paling lewat ujung. orang. Nggak ada orang lewat, ya. Siap. Baik. Orang lewat, Ustaz, banyak. Maksudnya blok anak blok paling akhir, cuma lewat lalu lintas orang lewat, cuman jarang karena blok paling akhir. Jadi paling lewat situ orang-orang sekitar situ aja. Baik. Ya, Ustaz, syukurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sering kita jumpai kayak gini ya. Jadi misalnya ada perumahan yang ini jalan terus ujung ya. Ini tembok perumahan terakhir. Lalu ada orang yang punya rumah di sini kan. Nah, biasanya yang jadi masalah adalah boleh nggak parkir di sini? Atau masang tenda di depan rumah ini. Karena di sini udah nggak ada orang yang lewat. Ini tembok. Dia berada di paling ujung. Kalau di sini kan jelas nanti dilewati. Baik. Pertimbangan yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah seperti yang tadi kita bacakan ya. Itu kembali kepada urf yang berlaku di masyarakat. Betul ini tempat umum. Karena Anda tidak beli jalan ini. Jalan ini adalah disepakati dalam sertifikat dia berstatus sebagai jalan. Sehingga yang menjadi hak dalam sertifikat SHM itu adalah tanah sebelah samping kanan dan kirinya.
Nah, selanjutnya yang jadi masalah, boleh nggak kita misalnya pasang tenda di wilayah itu atau dijadikan sebagai tempat parkir khusus di wilayah ini? Kembali kepada urf yang berlaku di situ. Karena itu insya Allah sudah tepat jika ibu minta izin terlebih dahulu ke warga, kemudian Pak RT, Pak RW dan yang berwenang dalam menjadi pemimpin di warga itu, selama mereka tidak mempermasalahkan dengan misalnya Pak RW minta kompensasi tertentu untuk kas, insya Allah diperbolehkan. Dalam arti Anda bisa memanfaatkan lahan ini karena tidak ada orang yang lewat, dan itu adalah bagian terakhir. Baik. Karena itu kembalikan kepada urf yang berlaku. Selama urf membolehkan, berarti tidak ada sisi gangguan, tapi Anda tidak boleh menguasai dan tidak boleh memiliki. Jadi sifatnya hanya memanfaatkan, dan karena tidak ada yang terganggu di sini, dikasihlah balkon tadi. Tapi bukan dicor ya, balkonnya balkon misalnya dilas, ya, pakai besi. Wallahu a'lam. Selama pihak terkait mengizinkan, silahkan. Kemudian bagaimana dengan pohon yang berada di seberang got? Pohon itu ketika ditanam di tempat umum, maka selanjutnya itu adalah menjadi milik umum. Dalam arti, Anda harus merelakan siapapun untuk mengambil hasilnya. Ini bukan pohon saya, memang saya yang nanam, karena di tempat umum sudahlah siapapun boleh memanfaatkan. Anda juga bisa memanfaatkan, orang lain juga bisa memanfaatkan. Jika seperti itu yang terjadi, insya Allah tidak masalah, karena berarti Anda tidak menguasai dengan menanam di tempat umum tanaman milik pribadi. Tapi kalau sifatnya menanam hanya untuk biar orang dapat manfaat, biar lebih rindang, untuk penghijauan, ya, sehingga siapapun bisa mengambil bisa mengambil buah dari pohon itu tanpa harus minta izin, karena Anda sudah lepaskan itu untuk umum, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya Ustaz, Tafadhal, silahkan Bapak. ini saya membangun rumah Ustaz dengan seorang developer. Kemudian jasanya itu dia minta 10% dari seluruh total biaya, misalnya biaya material, kemudian biaya tukang, kemudian biaya misalnya mengangkut bongkaran, material yang dibongkar itu kan mesti diangkut, dibersihkan dan sebagainya. Nah itu mereka menggunakan sistem namanya cost and fee. Apakah hal ini dibenarkan dalam syariat atau umum dilaksanakan gitu Ustaz? Demikian saja pertanyaan saya Ustaz. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terkait akad jasa, nah, seperti yang Bapak tadi sampaikan, ini adalah akad ijarah. Nah, akad ijarah berarti di situ terjadi jual beli antara jasa terjadi tukar menukar antara jasa dengan pembayaran uang. Masalah nilai, volume kerja, ukuran kerja dan seterusnya, semuanya kembali kepada kesepakatan. Sehingga kalau Bapak melibatkan jasa orang lain, mohon nanti kamu bekerja di tempat saya. Nah, di situ perlu dijelaskan ukurannya kayak gimana. Ini sistem borongan saja Pak, silahkan dikerjakan. Semuanya saya serahkan ke Bapak. Kalau bisa selesai dalam waktu 4 bulan misalnya, atau 3 bulan. Deal. Nah, kemudian baru nego pembayaran. Saat nego pembayaran, akhirnya disepakati si fulan akan mendapatkan pembayaran sekian. Nah, itu bisa nominal pasti, bisa juga nominal menggunakan variabel tertentu. Seperti tadi, nominalnya menggunakan variabel total biaya. Misalnya,
10% dari semua total biaya yang dikeluarkan ketika proses penggunaan jasa itu, termasuk material dan seterusnya. Selama Anda sepakat dan setuju, silahkan. Karena semakin banyak biaya kan berarti semakin banyak yang dikerjakan. Semakin semakin banyak material, semakin banyak dikerjakan. Sehingga kalau misalnya saya minta 10% dari total biaya, dan Anda setuju, sebagai konsumen Anda setuju, insya Allah akad ini lazim, mengikat, dan diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bapak. Awalnya rumah kami di pojok gang, di sudut gang gitu. Maksudnya jadi setelah rumah kami tidak ada lagi jalan mentok gitu, jadi buntu gitu. Udah buntu, mentok. Ya mentok. Kemudian pihak pembuat sertifikat itu menyatakan bahwa gang yang di depan saya itu harus dibeli, harus ikut dibeli. Ya, kemudian kami beli dan terbit sertifikat. Gang di depan saya itu seolah-olah menjadi halaman kami. Jadi menjadi halaman kami. Jadi dalam sertifikat depan kami adalah menjadi hak kami. Ada perkembangan berikutnya, depan kami atau samping itu tidak menjadi buntu, tembus. Jadi menjadi jalan tembus gitu. Ya, jadi alhamdulillah secara awam saya bersyukur bahwa yang tadinya tanah di depan saya itu saya beli menjadi kepentingan umum, menjadi jalan gang gitu. Nah, bagaimana seandainya di atas tanah yang menjadi hak saya sesuai dengan sertifikat itu saya atapi gitu tanpa tiang dari teras saya, kemudian menonjol ke depan kemudian menutupi gang begitu. Matur nuwun, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada pilihan yang sebenarnya lebih bagus, Bapak. Kalau misalnya Anda tidak terlalu gandoli tanah itu ya, tidak terlalu berharap tanah itu untuk jadi hak milik Bapak. Ketika itu diwakafkan, insya Allah jadi pahala. Sehingga jalan depan rumah saya yang beli dan saya wakafkan untuk jalan. Selanjutnya silahkan siapapun orang boleh lewat, apalagi bagian yang mentok ini sudah ditembus. Akhirnya jadi gang, bukan lagi bagian yang buntu. Nah, kalau bisa seperti itu, insya Allah Bapak dapat pahala. Karena Bapak telah melakukan wakaf dalam bentuk jalan. Dan wakaf jalan termasuk di antara wakaf yang berisi sedekah jariyah. Karena dengan itu banyak orang memanfaatkan. Nah kemudian bagaimana kalau misalnya itu sudah saya beli dan sertifikat secara ukuran jalan itu milik wilayah saya. Karena dulunya buntu. Jika memang demikian yang terjadi, berarti selama pemerintah tidak melakukan perubahan terhadap sertifikat itu, selama BPN tidak melakukan perubahan terhadap sertifikat, sehingga patoknya itu sudah ada di jalan, ada di depan. Patok sertifikat ada di depan, lalu Bapak masang balkon sesuai dengan wilayah itu, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau kemudian BPN melakukan perubahan, ya, bukan Pak, ini kami geser. Nah, yang kemarin Bapak beli, Bapak harus urun ya, iuran nyumbang sebagian lahan untuk jalan. Berarti selanjutnya negara meminta hak Anda untuk dijadikan sebagai fasilitas umum. Anda berikan dengan catatan ini saya jadikan sebagai wakaf. Dan itu umum terjadi di masyarakat ya. Untuk lahan yang gede, BPN meminta kalau ini mau dipecah, maka siapapun yang berada di belakang, ini misalnya jadi 4 gini ya. Jalan cuma depan ini jalan. Jadi 4. BPN akan meminta, ini harus punya jalan, ini punya jalan, ini sungai. Sungai misalnya.
Sehingga yang belakang nggak punya jalan. Sampingnya sudah tanah orang. Depan ini jalan. Kalau ini mau dipecah agar belakang dapat akses, ini harus dijadikan jalan. Nah, biasanya kan yang dilakukan saling urun ya. Saya misalnya 2 meter, kamu 2 meter. Jadilah jalan ini 4 meter. Saya ngasih 2 meter, dia ngasih 2 meter. Terus BPN melakukan pemecahan lahan itu sehingga bisa jadi lahan yang tembus untuk ke belakang. Praktek ini boleh. Dan selanjutnya 4 meter ini sudah bukan lagi milik pribadi. Itu diminta oleh negara sehingga dalam sertifikat tercatat sebagai jalan. Diminta oleh negara dan Anda tidak boleh memanfaatkan itu untuk kepentingan pribadi. Ya, dalam arti misalnya dikasih balkon atau apa yang itu jadi ganggu pemandangan. Sehingga biarkan dalam kondisi kosong. Memanfaatkan yang sifatnya tidak permanen ya, parkir atau naruh pot yang sifatnya tidak ganggu, silahkan. Tapi kemudian tetap memiliki ini tidak boleh karena kemarin sudah diminta oleh negara untuk dijadikan sebagai jalan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, apakah polisi tidur yang dibuat dengan jarak yang berdekatan 2-3 meter termasuk mengganggu orang? Kemudian untuk dalam kondisi pandemi sekarang ini banyak jalan yang ditutup sehingga banyak merugikan masyarakat luas karena harus muter-muter jalan. Bagaimana hukumnya Ustaz? Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Anda sebagai pengguna jalan kira-kira terganggu nggak? Terganggu. 2 meter ada polisi tidur. 2 meter. Ini kayaknya warganya nggak ridho kalau jalannya dilewati. Sehingga kalau Anda terganggu, berarti orang lain juga terganggu. Namanya orang kalau jalan di polisi tidur, dia merasa nggak nyaman. Baik yang naik mobil, apalagi yang naik motor. Apalagi kalau sudah bawa ikan, gitu ya. Bawa barang dagangan, penjual cilok, dan apa itu yang kompor di belakang, jelek. Nah, itu bisa minyaknya muncrat. Ya. Ya, makanya ketika itu mengganggu, pertimbangannya adalah mengganggu ini, pertimbangannya apa? Apalagi polisi tidurnya, gunduknya cuman lumayan gede, ya. Tidak dibuat langsam gitu ya. Pertimbangannya apa? Oh, di sini Pak, banyak anak lewat, banyak kendaraan lewat, banyak orang lewat, perkantoran ini, masjid ini. Nah, silahkan. Alasan yang diterima. Tapi kalau sifatnya normal, sebenarnya orang lewat juga nggak seberapa banyak, maka ngasih seperti ini bisa jadi termasuk mengganggu. Karena itu pada asalnya tidak boleh kecuali ada alasan yang membuat orang itu berimbang antara sisi maldorot dengan sisi manfaat. Kemudian bagaimana kalau dalam kondisi PPKM yang banyak kampung ditutup? Ini kan kondisional. Kalau kondisional seperti ini sifatnya darurat. Seperti kalau Anda ngadakan hajatan, nggak punya lahan, lalu minta izin kepada warga, saya mau hajatan di depan rumah, ditutup jalannya. Kemudian di situ dilakukan hajatan. Itu sifatnya kondisional. Dan kondisional itu kan tidak selamanya. Atau ketika ada orang yang meninggal dunia, langsung ditutup jalan, dipasangi tenda, ada kursi. Orang tidak boleh lewat. Kenapa? Karena akan ada para pentakziah untuk prosesi pemberangkatan jenazah. Seperti ini sifatnya kondisional. Dan yang sifatnya kondisional, hukumnya diperbolehkan karena orang itu butuh. Dan sifatnya sementara. Urf mengizinkan. Tapi kalau polisi tidur kan tidak kondisional ya. Polisi tidur pandemi dengan di luar pandemi sama saja. Sehingga jalan ditutup. Kenapa? Warga tidak menghendaki ada orang luar yang masuk. Silahkan, boleh. Sifatnya kondisional, bukan selamanya. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Silahkan, Anda sudah terhubung.
Silakan. Mohon maaf, suaranya tidak kedengaran. Mungkin bisa dikerasin sedikit. Atau Anda pindah ke tempat yang sinyalnya lebih bagus. Halo. Silakan. Nah. Saya mau bertanya. Suami saya terus katanya kita ada apa namanya? Kedengaran nggak? Mohon maaf, tidak kedengaran. Sama sekali kami tidak mendengar. Putus-putus. Bismillah. Izin bertanya Ustadz. Ada marketer suatu distributor awal perjanjian setiap jual satu item dapat fee 10%. Sistemnya dia iklankan produk, kemudian pembeli transfer ke distributor, lalu barang dikirim oleh distributor langsung ke pembeli. Pada akhir bulan, distributor bayar fee ke marketer tersebut. Kemudian ada perubahan dari distributor, bahwa fee marketer tidak akan dibayarkan, namun marketer akan diberi potongan harga. Jadi saat ada pembeli transfer ke marketer tersebut, lalu diambil 10%. Baru marketer memesan ke distributor, dan distributor langsung kirim ke pembeli. Apakah perubahan sistem ini dibolehkan Ustadz? Mohon solusinya. Jazakallah khairan. Baik. Yang saya pahami di situ posisi marketer adalah wakil dari distributor. Karena dia sudah mendapatkan izin resmi untuk menjualkan barang itu kepada konsumen, dan selanjutnya dengan kerjasama ini marketer berhak mendapatkan fee. Nah, fee atas marketing itu bisa nilai nominal tertentu, bisa juga berdasarkan margin yang sudah disepakati, misalnya 10% dari nilai barang. Sehingga insya Allah skema ini sudah benar, baik yang pertama maupun yang kedua. Kalau yang pertama, Anda langsung dikasih fee oleh pihak distributor. Kalau yang kedua, barang setelah dikirim, Anda ngambil potongan harga 10%. Dan itu atas izin dari distributor. Sehingga tidak masalah, hukumnya diperbolehkan. Karena itu baik skema pertama dan kedua hukumnya tidak masalah. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya tentang menggunakan jalan untuk hajatan Ustaz. Jadi terkadang kita begini Ustaz. Orang yang membuat hajatan seperti pesta atau acara hajatan lainnya, itu memang kalau di tempat situ mereka sudah izin melalui PT atau RW begini itu Ustaz. Dan kalau memang mereka izin pada RT atau RW, tapi kan para pengguna jalan kan itu banyak, termasuk saya pribadi. Terkadang mau berangkat kerja terhalang oleh pamflet yang mengatakan maaf jalan Anda terganggu. Jadi dengan adanya acara itu kita harus memutar jalan yang cukup jauh. Jadi yang ingin saya tanyakan sebenarnya ini, apa memang ada hukum syar'i yang membolehkan orang untuk menggunakan jalan umum untuk keperluan pribadi seperti hajatan ini Ustaz? Atau memang boleh izin hanya kepada RT RW, sementara yang menggunakan jalan umum itu banyak Ustaz, semua masyarakat. Mungkin ada yang mengizinkan, ada juga yang merasa terganggu gitu Ustaz, biarpun mereka telah izin kepada aparat. Bagaimana hukumnya Ustaz? Atau ada persyaratan yang dibolehkan oleh hukum syariat? Baik. Cukup Bapak? Cukup Pak. Barakallahu fiik. Ada kaidah yang mengatakan al-ma'rufu urfan kal masyruti syartan. Sesuatu yang sudah menjadi tradisi itu sebagaimana kesepakatan. Sehingga jika di sebuah masyarakat di situ ada tradisi,
bahwa orang yang mau melakukan hajatan, dia punya hak untuk nutup jalan selama 1 hari. Atau hak untuk nutup jalan selama 2 hari, sesuai dengan izin yang berlaku umum di masyarakat. Maka seperti ini kembali kepada urf yang berlaku. Nah, ketika urf itu berlaku, itu sebagaimana kesepakatan seluruh warga. Dan kesepakatan itu tidak harus kemudian mendatangi satu-satu. Kamu sepakat enggak? Tidak sepakat, catat ya. Akhirnya diambil pendapat mayoritas. Sebagaimana si A butuh, si B butuh, C butuh, nanti semua orang juga akan membutuhkan itu. Dan kemudian diizinkan dengan batasan tertentu. Misalnya maksimal 1 hari atau maksimal sekian jam. Itu kembali kepada urf. Dan itu bisa berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Bisa jadi di daerah yang padat penduduk dan rata-rata adalah orang perkantoran, mereka tidak mengizinkan itu. Sehingga siapapun yang punya hajatan, resepsi apapun wajib di gedung. Akhirnya Pak RT-nya membuat gedung pertemuan. Sehingga hajatan hanya boleh di gedung pertemuan ini. Tidak boleh di jalan umum atau nutup jalan. Nah, kalau urufnya terjadi demikian, maka Anda tidak diperbolehkan untuk nutup jalan. Kalau itu dilanggar, melanggar uruf. Di Jogja masih cukup longgar. Tidak sebagaimana Jakarta atau Surabaya. Orang mengadakan hajatan depan rumah, boleh. Selama dapat izin dan seterusnya, ya, serta ada batasan tertentu. Tapi mungkin di Jakarta tidak boleh. Hajatan hanya boleh di gedung atau di tempat resepsi, tidak boleh di depan rumah. Seperti ini semuanya kembali kepada uruf yang berlaku, karena al-adah muhakkamah. Yang namanya budaya dalam hal ini bisa dijadikan sebagai penentu hukum, apakah dia diperbolehkan ataukah tidak, mengingat ini kembali kepada permasalahan adat yang ada di masyarakat. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.